Hai, kembali lagi dengan saya Teresia Selviani Malino SPD, peserta Latsar Angkatan 45, Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara, yang akan membahas manajemen P3K yang dibimbing langsung oleh Bapak Abdurrahim SE MAP. Baik, sebelum kita masuk pada manajemen P3K, kita perlu tahu apa itu pengertian dari P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Melalui bagian berikut, kita dapat melihat bahwa manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kita langsung masuk pada yang pertama, yaitu penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selanjutnya yang kedua, pengadaan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratan. Pengadaan P3K dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Selanjutnya yang ketiga, yaitu penilaian kinerja. Setelah lulus P3K, pemerintah akan melakukan penilaian kerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi yang sudah disepakati. Penilaian tersebut didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Apabila dalam penilaian seorang P3K ternyata tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati, maka dapat diberhentikan dari P3K. Kemudian yang keempat, penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada P3K. Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan. Gaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk P3K di instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk P3K di instansi daerah. P3K dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan tersebut terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Selanjutnya yang kelima, pengembangan kompetensi. P3K diberikan kesempatan untuk memperoleh pengayaan pengetahuan dalam rangka kegiatan pengembangan kompetensi. Setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengembangan kompetensi, namun apabila terdapat keterbatasan kesempatan, prioritas diberikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Yang keenam, pemberian penghargaan. P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Kemudian yang ketujuh, yaitu disiplin. P3K wajib mematuhi disiplin P3K untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Selanjutnya yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Yang pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat dengan beberapa alasan. Kedua, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kemudian yang ketiga, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K secara tidak dengan hormat. Dan yang terakhir yaitu perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada P3K berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.
Demikianlah materi yang saya bawakan tentang manajemen P3K. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.